Eskalasi perang antara Israel dan Iran kian memanas setelah 3 fasilitas nuklirnya diserang. Iran mengancam tutup Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu arus perdagangan energi dunia. Bagaimana dampak penutupan dilakukan termasuk situasi geopolitik saat ini? Kita berbincang dengan pengamat hukum dan hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Sita. Ini lagi panas-panasnya eskalasi perang di Timur Tengah. Tampaknya membuat kita semakin khawatir ketika Amerika Serikat turun tangan dalam perang Israel dan juga Iran. Situasi Iran-Israel yang memanas ini, usai Amerika Serikat cawe-cawe dalam konflik ini, bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Pertama adalah kita harus paham reaksi dari masyarakat dunia. Saya bisa mengelompokkan 3 kelompok. Pertama adalah yang mendukung tindakan Amerika Serikat seperti Rusia. Lalu kemudian ada tindakan reaksi yang mengecam tindakan Amerika Serikat. Di sini masuk tadi Cina, kemudian juga Rusia, dan kemudian juga ada beberapa negara lainnya. Nah, sementara Jepang ataupun Indonesia, kita tentu mengutuk agresi yang dilakukan tanpa menyebut siapa. Dan kemudian kita minta supaya terjadi deeskalasi. Nah, yang saya khawatirkan adalah negara-negara yang mengecam tindakan dari Amerika Serikat, yaitu Cina ataupun Rusia, karena apabila mereka ikut terlibat juga, maka ini akan menjadi eskalasi yang sangat luar biasa. Kita tahu saat ini Iran, Menteri Luar Negeri Iran, berkunjung ke Rusia, bertemu dengan Presiden Putin. Nah, ini sebenarnya memberikan message kepada Donald Trump bahwa Iran serius untuk melakukan serangan ke Amerika Serikat, bahkan dengan meminta dukungan dari negara-negara besar. Dan ini yang akan mengkhawatirkan. Tetapi saya lihat bahwa Trump ini, sekarang ini kan kita lihat, dia sekarang mulai mundur. Dia mengatakan bahwa Trump memberikan kesempatan untuk Iran bicara secara diplomatik. Tapi maaf saya potong, sikap Trump ini nggak bisa kita pegang, Pak. Kemarin pun katanya tunggu 2 minggu dulu baru akan mengambil sikap terkait dengan perang di Timur Tengah, tapi kemudian tiba-tiba membombardir lokasi di Iran begitu, tiba-tiba begitu loh. Ya, dia kan kayak bermain kartu. Ya, coba ingat pada waktu pengenaan tarif, semua langsung dikenakan. Tetapi kalau ada yang melawan, langsung dia ciut. Nah, ini sekarang kita lihat bahwa Iran tidak mau dia menyerah. Bahkan yang dia lakukan adalah terus melakukan serangan ke Israel. Pasca Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Dan kemudian sekarang memberikan pesan bahwa mereka pergi ke Rusia untuk menyampaikan bahwa saya tidak main-main. Nah, ini yang membuat Trump ciut. Dan yang kedua yang membuat Trump ciut adalah sama seperti waktu tarif, adalah dihajar di dalam negeri. Karena apa? Sekarang ini ada demo-demo yang dilakukan di Amerika Serikat, bahkan ada keinginan untuk melakukan impeach terhadap Donald Trump karena dia melakukan serangan ke Iran tanpa persetujuan dari Kongres. Belum lagi dia akan dihajar oleh bursa, karena bursa ini juga yang akan menentukan bagaimana arah kebijakan Trump selanjutnya. Dan yang kita lihat dari hasil pertemuan itu kemarin, Pak, dari pihak Putin mengatakan akan siap membantu rakyat Iran. Bagaimana Anda membaca ini? Akankah yang kita khawatirkan akan terjadi? Mereka juga ikut menyerang? Ya, bagi Putin sekarang itu dia memegang kartu. Dia tidak perlu berada di belakang Iran dan sungguh-sungguh melakukan bantuan militer, bahkan membantu pasukan untuk melawan Amerika Serikat. Cukup dengan kata-kata bahwa kami berada di belakang Iran, itu membuat gentar yang namanya Presiden Donald Trump. Ya, jadi inilah yang orang katakan ketika kita bermain kartu, muka poker face itu sangat-sangat penting. Ya, jadi Putin dengan gaya kerasnya, muka kerasnya, walaupun cuma dengan pernyataan, itu akan membuat gentar Trump. Apalagi kita tahu Trump itu punya respect yang sangat tinggi terhadap Presiden Putin. Nah, jadi ini mudah-mudahan yang akan bisa mendeeskalasi serangan. Tentu kalau misalnya Iran punya keinginan untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz, menurut saya justru ini akan merupakan tindakan yang salah, karena berdasarkan hukum internasional, selat yang penting untuk perdagangan internasional itu tidak boleh dihalang-halangi. Nah, memang Iran bisa mengatakan ini dalam situasi perang.
Tetapi kalau Iran melakukan tindakan seperti ini akan berdampak pada pelambatan perekonomian dunia. Ya, Dan ini tapi akan menurut menaikkan harga BBM. Pak, apakah Iran tetap akan melakukannya? Karena yang kita tahu, waktu dia memproses nuklir begitu untuk kepentingan sipil, lalu kemudian dari pihak Israel ingin melakukan ataupun meminta bahwa Iran stop saja proyek itu, dia nggak mau dengar, Pak. Dia tetap laksanakan apa yang dia mau. Apakah terkait dengan penutupan Selat Hormuz pun, dia bodo amat gitu loh? Pertama ya soal nuklir, pertanyaan kita, itu kan dugaan Israel. Pertanyaannya apakah benar atau tidak? Siapa yang berhak untuk melakukan inspeksi? Buktinya Israel nggak percaya, Israel tidak percaya, Amerika tidak percaya. Tapi buktinya Iran mengatakan bahwa kami anggota Non-Proliferation Treaty yang memang kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembangan senjata nuklir. Belum lagi dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan serangan Amerika Serikat di bawah Presiden Bush Junior ke Irak pada waktu itu katanya mencari mass weapon of destruction yang sampai hari ini tidak ditemukan. Apakah ini sekedar alasan untuk menyerang katakanlah Iran yang selama ini dianggap oleh Amerika Serikat dengan Israel melakukan serangan terhadap Israel melalui Hamas, melalui Houthi, melalui Hezbollah, atau memang benar-benar ada? Nah, ini yang masyarakat internasional mengatakan kalaupun memang Iran mengembangkan, silakan IAEA yang masuk, tetapi tidak boleh dengan dugaan-dugaan melakukan serangan ke Iran. Dan itu makanya negara-negara mengatakan bahwa ini merupakan serangan yang ilegal, tidak didasarkan pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pak, tolong dijawab pertanyaan saya yang ini terkait dengan Hormuz tadi. Anda mengatakan kalau itu dilakukan, itu justru melanggar. Tetapi, apakah menurut Anda Iran melakukan itu karena memang dijadikan alat tawar politik untuk menghadapi tekanan Barat? Ya, saya yakin tidak dilakukan. Bahwa ada anggota parlemen yang menyampaikan itu untuk daya tawar ya kepada Amerika Serikat maupun Israel, bahwa ada kekhawatiran supaya ada daya gentar. Tetapi saya rasa pemerintah Iran akan sangat rasional. Posisi sekarang dia berada lebih unggul karena dia sekarang punya kesempatan untuk menyerang Amerika Serikat dan mendapat dukungan dari negara-negara. Dan kita berharap bahwa pemerintah Iran rasional dan tidak melakukan tindakan itu yang akan mengakibatkan kerugian sangat besar bagi dunia. Dan justru dia tidak akan memperoleh simpati lagi dan kemudian tidak mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Ada permintaan gencatan senjata. Apa yang bisa dilakukan oleh PBB di sini? PBB sudahlah, kita nggak usah pikir PBB. PBB itu di Dewan Keamanan ada Amerika Serikat. Pertanyaan kita, apa tidak akan mereka veto? Veto. Buat apa kita mengandalkan PBB? Sekarang kalau Amerika Serikat pada waktu menyerang Afghanistan, menyerang Irak, mereka bisa membuat coalition of the willing. Sekarang Bapak Presiden dengan negara-negara yang cinta damai membuat coalition of peace. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Lalu apa yang akan terjadi ke depan? Akankah perang ini semakin memanas atau ada yang bisa kita lakukan untuk meredam emosi masing-masing negara? Sekali lagi, ini sangat bergantung bagaimana Amerika Serikat akan bersikap. Kalau Trump, dia sudah mulai mundur seperti pada waktu dia mengenakan tarif kepada banyak negara, kemudian tidak banyak negara yang mengemis, ya, dan melawan, maka dia akan mundur. Tetapi kalau misalnya Trump masih percaya diri, bahkan didukung oleh rakyatnya, mungkin ini akan bereskalasi. Kedua, bagaimana sikap Iran? Bagaimana Iran akan merespon serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena sekarang adalah giliran Iran untuk menyerang balik berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Yang ketiga adalah bagaimana reaksi dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, yang sudah menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah mereka akan ikut turun berhadapan dengan Amerika Serikat? Kalau memang mereka juga ikut turun, maka bukannya tidak mungkin kita akan dekat dengan perang dunia ketiga. Tetapi kalau Trump akan mundur, Iran juga tidak akan melakukan serangan yang sangat fatal. Dia akan melakukan serangan balasan, tetapi sekedarnya saja supaya tidak dianggap menyerah. Dan kemudian
negara-negara yang merespon negatif terhadap serangan Amerika Serikat ini tidak turun untuk membantu Iran, maka kita bisa diselamatkan dari Perang Dunia Ketiga. Dan sejauh ini ketika kita melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump agak melembek, apakah Anda melihat bahwa sudah mendekati titik perdamaian? Saya belum tahu ya, tetapi kelihatannya arahnya seperti itu, dan tentu Trump harus berani menjilat lidahnya sendiri dan kemudian itu akan berdampak pada posisi Israel yang saat sekarang ini sangat bergantung pada Amerika Serikat. Apakah kemarin Amerika Serikat juga termasuk terkait dengan pergantian rezim di sana? Jawab singkat, Pak. Sekarang Amerika Serikat sudah mengatakan bukan tujuan kami untuk merubah rezim di Iran. Trump sudah mengatakan seperti itu dan menawarkan perdamaian. Baik, terima kasih Pak telah bergabung. Kita tentu berharap yang terbaik, jangan sampai terlalu lama perang ini berlangsung. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, Master.